Kita lanjutkan dialog, saya ingin ke Bang Iqbal. Bang Iqbal, tadi kita sudah sama-sama dengarkan dari Bang Doli mengatakan bahwa paling tidak urgensinya itu adalah supaya tidak ada kekosongan pada saat nanti rentan waktu, sehingga sebaiknya dimajukan di September, oke-oke saja begitu. Potong. Ini atas saya nih. Bang Iqbal. Bang Iqbal. Oh ya, oke. Ya, jadi memang kami melihat kan Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan. Ya, artinya ini perintah Mahkamah di mana Mahkamah Konstitusi mengatakan dalam amarnya bahwa bila pelaksanaan pilkada itu dimajukan, itu akan mengganggu ya penyelenggaraan pemilu secara konstitusional. Dan ini tentu saja juga siapa lagi yang akan mematuhinya kalau bukan pemerintah gitu loh. Kalau orang sudah menggugat lalu gugatan itu dibatalkan atau tidak disetujui, artinya kita harus melaksanakan apa yang sudah diperintahkan Mahkamah Konstitusi. Karena siapa lagi yang akan mempercayainya? Marwah Mahkamah itu ada di situ gitu. Jadi kami melihat bahwa bila ini digeser lagi, akan terjadi kekacauan dalam prosesnya. Karena saat ini saja partai-partai belum jelas ya untuk menentukan berapa jumlah kursinya, kan ada banyak gugatan ya di Mahkamah Konstitusi, baik itu juga di dalam internal partai. Yang kedua adalah tahapan ini sudah disosialisasikan, sehingga ini tentu saja akan membuat para calon ya, para partai politik ya memerlukan waktu untuk melakukan proses-proses lainnya. Jadi saya menduga bahwa ini motif politik ya, seperti disampaikan Bang Panggi tadi, bahwa memang sudahlah, ini kan sebuah proses yang sudah berjalan, biarkan ini berjalan sesuai rulenya, ya kan, berbagai diuji sudah dicoba tetapi gagal, ya kan, lalu jangan lagi diubah lagi gitu loh, karena di situ tidak konsistennya kita gitu loh. Kalau memang dikatakan perubahan ini untuk kepentingan urgensi, berarti para perencana pembuatnya tidak siap, tidak mengkaji lebih dalam sebelum membuatnya gitu loh, ya. Makanya kami lagi-lagi melihat bahwa dalam pembuatan undang-undang tolonglah melibatkan masyarakat, partai politik partisipasi. Ya. Sudah banyak sekali undang-undang yang baru dibuat beberapa bulan, seperti IKN diubah lagi. Kenapa? Karena tidak dikaji lebih dalam gitu loh, tidak melibatkan partisipasi masyarakat yang luas gitu loh, termasuk dalam pilkada ini. Jadi kami PKS secara tegas mengatakan bahwa kita ikuti amar putusan dari Mahkamah Konstitusi. Pilkada serentak diselenggarakan bulan November. Ya. Oke, Bang Doli tadi pengen menambahkan Bang Doli. Ada beberapa pasal lagi atau beberapa isu lagi yang sebenarnya ada kepentingan ketika bergesernya pilkada dari November ke September. Ya nggak, makanya tadi kenapa saya harus menjelaskan secara lebih detail dan saya nggak penting supaya nggak ada salah tafsir seperti yang Pak Iqbal sampaikan itu ya. Pertama, bahwa ini undang-undang dibuat tahun 2016 yang mungkin waktu itu teman-teman PKS juga menyepakatinya. Saya nggak ikut waktu itu karena belum jadi anggota DPR. Nah, makanya karena memang kami melihat sekarang ini dan kami sudah mengajukan revisi undang-undang ini di awal periode di Komisi 2 ya. Karena kami melihat juga ya ada beberapa yang harus disempurnakan ya. Jadi tapi oke, saya kan dari awal mengatakan fraksi kami nggak ada soal lagi sekarang soal mau September kayak mau November gitu. Nah, apalagi kita sudah punya rujukan putusan Mahkamah Konstitusi, walaupun sekali lagi, kita coba lagi baca itu dari awal sampai akhir ya, bicara tentang putusan Mahkamah Konstitusi itu masih diberi kesempatan kepada pembuat undang-undang untuk melakukan revisi. Nah, tapi kami menganggap revisi itu masih penting, bukan soal mau November atau September lagi gitu loh ya, tapi soal hal-hal yang lain yang tadi saya katakan itu kita ingin supaya ini kan pemerintahan ini berjalan berkesinambungan. Nah, yang ketiga tadi saya belum sampaikan adalah keserentakan pelantikan DPRD ya, yang sampai sekarang juga kita nggak diatur dalam undang-undang itu. Jadi kalaupun kita mau buat September atau November ya, patokannya hasil pemilu yang 2024. Nah, kemarin kita sempat debat juga. Ini berdasarkan kalau mengambil 2024, berdasarkan dari mana? Pelantikan DPRD atau hasil KPU saja gitu. Nah, selama ini yang dipakai itu kan hasil pemilu yang kemudian dilantik dari DPRD ya. Nah, yang terakhir nih,
Nah, di dalam putusan itu, ya, ini juga tidak jelas soal anggota DPR atau DPRD yang terpilih apakah harus mundur atau tidak. Nah, keputusan Mahkamah Konstitusi itu menurut saya masih bias, ya, disebutkan di situ boleh tidak mundur, tetapi nanti pada saat dilantik jadi anggota DPR harus sudah menyerahkan surat pengunduran diri, gitu. Nah, ini yang menurut saya juga harus kita pertegas dalam kalau memang revisi undang-undang ini. Jadi sekali lagi saya mau tegaskan, bagi kami ini nggak ada soal lagi November atau September, tapi pertanyaan apakah revisi undang-undang ini masih perlu? Menurut kami masih perlu, dengan beberapa poin pasal-pasal yang tadi harus disempurnakan. Oke, baik. Bang Panggi, singkat saja, apa untung ruginya nih? Iya, kalau sebenarnya untung rugi apa yang disampaikan Bang Doli, misal Golkar ya, mau September mau November kursinya tetap dipakai kursi 2024. Apalagi saya lihat itu sebaran kursinya Golkar itu kan bisa bahkan mungkin beberapa daerah bisa mengusung kepala daerah sendiri gitu. Karena walaupun PDIP pemenang pemilu misalnya, tapi kan kursinya banyak terpusat di Jakarta ya, di Jawa Tengah, Jawa Timur dan di Jawa lah. Tapi kalau Golkar kan relatively kursinya menyebar. Jadi makanya kebersamaan kepentingan masih dapat. Yang kedua adalah saya berharap mudah-mudahan itu tidak terjadi. Maka saya berprasangka baik saja bahwa revisi undang-undang ataupun Perpu tidak hanya untuk kepentingan untuk mendesain dinasti politik, untuk kepentingan satu atau dua orang. Itu semangatnya, itu motivasinya harus dibangun di situ. Nah, yang ketiga adalah MK sudah mengunci melarang pilkada di bulan September pada November, itu artinya dikunci di bulan November. Baik. Jadi kalau kemudian deadlock besok, saya merasa ada kemungkinan masih deadlock karena pimpinannya masih, ketua DPR masih PDIP dan fraksinya masih terbesar PDIP. Jadi kemungkinan PDIP juga akan membaca soal dinasti karena bau amis dinasti politik itu PDIP nggak nyaman. Itu aja saya melihat begitu. Nanti kita kita bahas lagi perkembangannya seperti apa, karena isu ini juga masih terus akan bergulir. Bang Doli, terima kasih. Bang Iqbal, terima kasih. Bang Ipang, terima kasih atas waktunya bersama kami pagi hari ini. Oke, kami jeda, masih ada beberapa informasi yang akan kami hadirkan sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.